Shalom, shalom. Kekasih Kristus, gracious people. Wow, orang-orang yang selalu ada di hati Tuhan Yesus. Kita semua. Amin, saudara. Yuk, aminin yuk. Amin, amin. Haleluya. Wah, kita ketemu lagi nih di Diakom Channel, Rich Production di TikTok. Kembali sebelum kita mulai ya, mengingatkan saja, yuk yang di Diakom Channel, mengikuti di Diakom Channel, ayo jangan cuman lewat ya, diberi like, jangan lupa, dan berlangganan. Dengan begitu Anda mensupport kami dalam membawa kasih karunia ini kepada banyak orang. Yuk dukung kami yuk dengan berlangganan. Dan jangan lupa yang di TikTok Rich Production, yuk di like juga and follow, dan yang paling penting repost ya, supaya makin banyak orang yang mendengarkan hal yang sama dan diberkati seperti Anda juga. Wow, haleluya. Yang mau komentar, that's good. Itu juga membantu kami untuk ada orang lain yang melihat, oh ya begini ya, oh ternyata isinya ini tentang yuk bantu ya. Dan kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, saya mau minta tolong dulu. Ibu Gembala boleh buka ya pertemuan ini dalam doa. Silakan Ibu Gembala. Ya, baik. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, kehidupan bagi kami. Untuk itu kembali kami mau mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu Kristus yang sama-sama akan kami simak saat ini. Diberkati siapapun yang mendengarkan, terjadi metanoia dalam kehidupan karena memandang Engkau Tuhan Yesus, melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati Pastor Rich yang akan membagikan firman, diberikan pewahyuan yang baru, Roh Kudus menuntun setiap perkataan. Kami percaya firman yang kami dengarkan kami mudah mengerti, termanifestasi dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, dan amin. Wah, haleluya. Kita akan mulai dengan tema baru saat ini. Dan masih dalam payung besarnya itu Grace Enlightenment. Sebelumnya tuh Grace Mind, ada Grace Talk gitu ya. Tapi kali ini kita ada di payung besar Grace Enlightenment. Apa itu Pastor Rich? Enlightenment. Anda bisa baca ya di kolom deskripsi, kami sudah cantumkan. Anda tinggal baca, dan kalau Anda mau mengingatnya ya Anda bisa ambil kopi, taruh di smartphone Anda. Ya, ngomong-ngomong tentang smartphone, kalau dulu namanya zaman saya yaitu namanya handphone. Kenapa dibilang handphone? Telepon yang dipegang di tangan. Makanya ada phone dan handphone. Kalau zaman sekarang kalau kita bilang handphone, ya masih ada yang pakai istilah itu. Tapi lebih banyak sekarang orang mengatakannya smartphone. Wah, artinya apa? Ada telepon yang smart, yang cerdas. Wah, yang makainya saya nggak tahu. Harus cerdas juga dong. Iya beneran loh. Sekarang itu kalau kita nggak cerdas, nggak smart, wah, teknologi smartphone sekarang itu, widih, jauh banget dengan zaman saya dulu. Dulu zaman saya layarnya cuma satu baris.
Nggak ada warna. Iya, iya Ibu Gembala ya. Warnanya itu saya nggak tahu itu warna apa. Pokoknya nggak ada warna. Kalau dulu zaman dulu bilangnya nggak ada kelirnya. Kelir itu artinya warna, saudara ya. Ya, jadi kalau kita pakai smartphone terus kita nggak smart, wah paling smartphone tuh hanya dipakai zaman dulu tuh untuk SMS dan telepon. Kalau sekarang, widih, smartphone itu bisa dipakai semuanya untuk bekerja, untuk apa? Untuk bukan hanya komunikasi, tapi macam-macam. Tergantung kesmartan Anda menggunakan smartphone. Bahkan smartphone itu menolong ya. Zaman sekarang itu, kalau zamannya saya ketinggalan dompet itu pusing. Kenapa? Karena di dalam dompet itu ada apa ya? Ada ATM, ada identitas kan, begitu. Kalau zaman now, zaman sekarang itu semua sudah digitalisasi. Wih, apa itu Pak Gembala? Dari yang bentuk fisik menjadi tidak fisik dia, tersimpan di smartphone. Benar apa betul saudara? Nah, kalau kita gak smart, ya paling kita akan tetap pakai handphone yang nada deringnya tuh polifonik, yang kalau sekarang kan Anda mau taruh lagu apa aja bisa jadi nada dering kan. Wah, mungkin khotbah peserit Anda jadikan nada dering, bisa juga. Ya mungkin pas kata-kata di awalnya itu, Shalom kekasih-kekasih. Oh jadi begitu berdering lah tuh, Shalom kekasih. Bisa saudara, itu namanya digitalisasi. Anda lihat ya, dulu kita harus bawa buku, betul ya? Buku itu ada yang tebal. Wah. Kalau zamannya saya dulu, saya masih ingat kalau saya pelayanan ya keluar kota. Itu misalnya pelayanannya beberapa tempat. Saya menyiapkan tas khusus. Untuk apa? Bawa buku saudara. Dan ada yang tebal. Jadi istilah sekarang tuh ribet. Tapi dengan digitalisasi jadi ringkas. Saya waktu mengenal tablet. Nah bukan obat ya. Tapi tablet itu loh. Nah jadi saya ke mana-mana pelayanan bawa satu aja. Apa itu? Tablet. Tapi jangan dikira tidak ada bekal untuk saya membaca, belajar. Ada. Semuanya didigitalisasi dalam bentuk aplikasi Android dan bisa di-download di dalam satu benda yang namanya tablet. Tablet itu gak ada yang setebal buku, tipis banget. Rata-rata itu tablet sekarang itu tidak lebih dari 1 senti tebalnya. Hanya mili-mili. Makin lama makin tipis, makin ringan. Tapi di dalamnya mengandung, ratusan ribu buku mungkinnya. Itulah teknologi. Teknologi itu ada untuk apa sih Pastor Rich? Ya untuk menolong kita, membantu kita. Kalau sekarang istilahnya untuk efisiensi. Anda bayangin kalau bawa buku banyak, nah harus pergi kemana-mana. Anda bayangin, kalau ditaruh di tas ransel, waduh, kasihan pundak, kasihan tulang punggung, saudara. Bisa bengkok kayak Ibu Gembala ya. Nggak ada orang yang mau gitu mikul berat-berat gitu. Kalau tas lempang, aduh kasihan pundakmu bisa miring nanti karena berat nyangkut di leher kan. Kalau backpack itu kan di punggung,
punggungmu nanti melengkung ke depan nanti. Karena ketarik ke belakang. Ya, hari ini saya sudah awali dengan smartphone. Nah, sekarang tuh ada teknologi yang lebih canggih lagi. Zaman saya dulu, begitu ada istilah robot, wah sudah. Orang sudah mulai takut. Yang paling takut tuh pekerja. Kenapa? Robot akan menggantikan tenaga kerja. Iya memang, yang dulu namanya robotisasi. Wah, dulu yang kerja di pabrik misalnya, wah sudah makin lama makin berkurang. Kenapa? Ya ada teknologi yang namanya komputerisasi. Segala sesuatu bisa dikomputerize. Maksudnya dengan program komputer bisa menghemat tenaga, menghemat waktu, diatur oleh sistem komputerisasi. Pekerjaan manusia itu diduplikasi oleh robot. Nah, itu di pabrik-pabrik, ya kan? Nah, sekarang merambah yang namanya teknologi berkembang itu bukan hanya tempat-tempat kerja yang ada banyak orangnya, tetapi ada yang sedikit orang pun makin lama kita nggak butuh lagi orang. Contohnya ya ada teknologi namanya AI. Apa itu Pak Gembala? AI. Oh ya, ini bukan bibi atau apa ya. Kalau orang Tionghoa bilang, oh itu AI saya. Bukan, ini AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Tolong diingat, cerdas nggak? Smart nggak dia? Iya, tapi buatan. Kalau yang namanya buatan, ada yang buatnya. Ada. Siapa yang buat? Ya manusia. Siapa lagi? Yang bikin robot? Manusia. Yang merancangkan digitalisasi? Manusia. Nah kali ini saya beri judul, Manusia Melawan Mesin. Dan saya kasih sub yang lebih tegas adalah stupidity. Cari sendiri di kamus ya. Apa artinya stupidity? Nah, manusia melawan mesin. Maksudnya apa, Pak Serit? Begini saudara, jangan takuti teknologi. Enggak. Tapi kayak orang berselancar di pantai, di laut itu ya. Surfing. Surfing itu menggunakan kekuatan alam, yaitu gelombang, untuk menikmatinya. Jadi surfing in the wave. Wah. Makanya kalau orang berselancar di dunia maya namanya juga surfing kan. Jadi jangan takuti AI. Kenapa? Ingat ya, teknologi itu menolong manusia kok. Nanti saya akan lebih jauh jelaskan. Lebih. Dan jangan juga dilawan. Ya. Jangan takut dan jangan dilawan. Kenapa? Apalagi sekarang AI. Nah, kita mulai masuk nih. AI, Anda tahu nggak? AI itu sebenarnya kumpulan data. Tolong ingat tuh. Artificial Intelligence sebenarnya basicnya itu kumpulan data-data. Data-data itu dikumpulkan oleh smart people. People loh, human loh, not robot, bukan. AI itu sebenarnya kemampuan kumpulan orang-orang yang cerdas untuk mengumpulkan segala bentuk data yang didigitalisasi pada saat ini yang ada di dunia ini. Jadi tolong diingat, kalau ada yang bantu Anda mengumpulkan data yang Anda perlukan, kira-kira menolong nggak sih? Gimana Ibu Gembala? Ya, sangat menolong. Sangat menolong ya. Misalnya kita bilang, aduh, saya harus ke perpustakaan ini, harus cari
daftar literatur. Nah, pusing saudara, saya waktu sidang skripsi itu, buku-buku yang saya pakai itu saya harus bawa semua loh di ruang sidang. Kenapa? Ada dosen yang menuntut itu. Saya mau lihat buku fisiknya. Wadaw. Jadi ada satu, saya dulu bawa waktu sidang skripsi S1, ada satu tas khusus travel bag itu, isinya semua buku saya yang ada di daftar pustaka. Kalau sekarang masih perlu begitu. Ya kalau permintaannya kita harus cari bukunya. Tapi kalau tidak, ya Anda bisa bawa tablet saja. Kenapa? Ya sekarang semua buku itu dijadikan e-book, buku elektronik. Artinya apa? Buku fisik yang tebal-tebal itu dijadikan digital. Nah, itu sekarang berhamburan di dalam internet. Anda mau tahu apa? Mau cari buku apa? Ada semua sudah. Nah, AI, Artificial Intelligence, itu mengumpulkan semua data. Sekarang itu kita di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu semua bentuk data yang juga masuk dalam kelompok yang sudah didigitalisasi. Sekali lagi ya, jangan takuti AI. Dan gak perlu juga melawan AI. Ngapain? Rugi-rugi amat, buang waktu, buang tenaga. Tapi gunakan AI untuk membantu diri kita. Nah, saya akan sedikit kasih ya wawasan untuk Anda semua. Wah, Pastor Reed, ngomong firman lah. Loh. Sekarang Anda masih bawa Alkitab buku nggak? Kayaknya hampir 90% sudah nggak bawa lagi kan? Bawanya di mana? Smartphone. Betul atau benar? Ayo jujur. Ya jujur toh. Iya, kebanyakan kita bawa Alkitab sudah Alkitab digital. Betul enggak? Nah, itu hasil kemajuan teknologi kan. Dulu Anda kalau mau bawa Alkitab, Anda beli enggak? Beli. Sekarang Anda download aplikasi Alkitab gratis, betul? Nah, sekarang cek di smartphone-mu. Ada Alkitab nggak? Jangan-jangan banyak medsos, Alkitab nggak ada. Padahal katanya orang Kristen. Haleluya, mengingatkan. Yuk download Alkitab dengan semua versi bahasa Indonesia yuk. Kalau yang sedang bahasa Inggris, download juga ya Alkitab yang ada versi bahasa Inggrisnya. Untuk apa, Pastor Reed? Untuk belajar sendiri. Ya, itu. Yuk kita kembali ya. AI. Dan saya sedikit cerita. Sekarang itu banyak pengembang-pengembang ya yang sudah menggunakan AI mereka masing-masing. Nah, sebenarnya dalam video ini saya mau tampilkan. Dulu kita kenal itu awal-awal AI itu dipakai, kita kenal istilah Chat GPT. Nah, itu terkenal. Chat GPT. Anda mau tanya apa aja bisa dijawab. Tapi itu bentuknya chat, namanya chat diketik ya. Dan kemarin itu baru bisa dan mampunya itu bahasa Inggris. Kalau sekarang bahasa Indonesia juga udah bisa. Nanti saya bilang deh. Gini aja lah gampang. Kalau Anda sekarang punya smartphone sambil dengar saya ini. Mungkin Anda punya 2 smartphone. Nah, smartphone yang satu dengerin saya ini membagikan. Dan Anda buka smartphone Anda yang satu lagi. Dan buka aplikasi yang namanya WhatsApp. Udah familiar tuh WhatsApp. Coba buka, kalau sudah terupdate
aplikasi WhatsApp Anda, sekarang itu sudah ada AI di dalam WhatsApp. Milik siapa? Milik Mark Zuckerberg. Oh, itu loh yang membuat Facebook itu. Yang benar, Pastor Reed. Memangnya pendeta ini gaptek apa? Yuk, para pendeta jangan gaptek toh. Ada teknologi yang akan membantu Anda. Nah, bagi pendeta-pendeta yang malas belajar, ya ini akan jadi tambah malas sebetulnya. Tapi sebenarnya Anda yang rugi kalau Anda makin malas. Sekali lagi ya, AI kita gunakan untuk membantu kita, bukan membuat kita malas. Anda buka WA, sekarang itu ada fitur yang namanya Meta AI. Kemarin-kemarin yang lalu itu kita pernah dengar istilah metaverse, betul? Yaitu lebih tinggi, lebih canggih dari Zoom. Ya kan? Apa itu? Virtual. Kita bisa masuk dalam aplikasi itu dengan menggunakan perangkat-perangkat tertentu. Kita bisa seperti ada di dunia lain, itu real, tapi itu virtual saja. Bukan beneran. Jadi kita bisa jalan, kita bisa masuk gedung, kita kayak ada dunia lain gitu. Sekarang itu nggak begitu kayak nggak begitu maju ya. Sekarang malah ada AI. Nah, Mark Zuckerberg dalam teknologi AI mereka Meta ya, namanya Meta, itu kerjasama dengan WA. Nah, Anda buka smartphone-mu yang satu lagi, coba sambil dengar Anda buka aja fiturnya. Ada tulisan Meta AI. Klik di situ, Anda tinggal tulis bahasa Indonesianya apa yang ingin Anda tahu. Tulis saja. Misalnya, siapakah Valerino? Itu saya sendiri ya. Itu muncul loh. Anda akan kaget. Hah? Kok ini AI jelasin saya sendiri? Nah, tinggal Anda cek benar apa enggak. Kenapa? Kita ini punya data. Ya kalau kita ngisi apa-apa kan ada yang namanya database atau apa. Itu dikumpulkan oleh orang-orang smart people itu yang bekerja di Meta, bekerja di ChatGPT, bekerja di Nvidia. Sekarang tuh banyak loh saudara. Kan Indonesia kan baru beberapa waktu lalu tahun 2024 itu kedatangan yang memiliki Nvidia. Nvidia itu perusahaan yang sekarang itu yang mengembangkan AI yang paling besar saudara. Anda tahu nggak? Nvidia zaman saya dulu itu hanya terkenalnya di kalangan orang-orang yang sering edit foto, edit video, begitu saja. Kenapa? Ya mereka Nvidia itu terkenal dengan data-data yang diperlukan oleh, kalau sekarang bilangnya content creator gitu. Nah, karena mereka terkumpul orang-orang yang smart untuk mengumpulkan data, sekarang yang menjadi pemilik Nvidia itu namanya Jensen Huang. Dan Anda bisa lihat penjelasan dia di channel YouTube-nya Najwa Shihab. Kami dengarkan itu. Jensen Huang itu punya tujuan mengembangkan AI itu bukan untuk apa-apa, tapi dia bilang, saya tuh suka melihat orang sukses. Tolong ingat ya, dia bukan menciptakan AI, mengembangkan AI itu bukan untuk menjadikan orang jadi malas. Tidak, dia mau orang-orang jadi sukses. Dia bukan memecah-mecah orang, mengadu domba orang. Enggak, bukan. Anda lihat ya, hati seorang Jensen Huang yang begitu getol banget, kerja keras dia dengan rekan-rekannya di Nvidia itu mengumpulkan semua data yang ada di dunia ini.
Jadi kalau Anda mau melawan AI, Anda bodoh. Anda tidak akan bilang bahwa saya lebih hebat dari AI. Saya lebih hebat dari ChatGPT. Oh, jangan salah dulu. Masuk aja tuh di WA, WhatsApp. Anda akan kaget sendiri. Saya sudah coba masalahnya dengan Ibu Gembala. Saya tulis begini. Kan kemarin kita sedang dalam tema dari awalnya sudah salah itu yang kita bahas kan Yohanes 3. Saya iseng-iseng gitu. Saya ketik saya minta tolong Ibu Gembala ketikkan gitu di Meta AI. Saya bilang, coba Ibu Gembala tolong dong sayangku bilang begini. Contoh khotbah dari Yohanes 3 ayat 1 sampai berapa. Muncul saudara. Anda tinggal pilih mau yang mana. Nah itu kalau pendeta males sekarang nggak perlu sekolah teologi ya. Kalau Anda sekolah teologi ya hanya untuk bisa khotbah, nggak usah kuliah. Kenapa? Ada AI sekarang. Dan muncul saudara contoh-contoh khotbahnya. Wih keren saya bilang. Jadi saya baca, wih keren ya. Iya teknologi. Tapi yang dikembangkan oleh Jensen Huang dan teman-teman itu tidak bisa menggantikan manusia. Apa yang tidak dimiliki oleh sumber data yang begitu banyak? Perasaan. Nah, dia mampu mengumpulkan semua data, tapi pada waktu dia mengolahnya, dia tidak menggunakan perasaan yang hanya ada pada manusia. Bagaimana? Iya dong. Jadi nggak usah nyaingin AI, nggak usah dilawan, ya, nggak usah ditakuti. Ambil saja manfaatnya. Tapi tolong ingat, AI itu sampai saat ini belum bisa mengekspresikan seperti manusia, yaitu perasaan. Kami ada dengarkan satu channel di YouTube. Ini seorang yang smart juga. Dia ngobrol dengan AI. Dan benar-benar dia ngobrol di dalam channel itu ditampilkan. AI itu sekarang bisa meniru suara siapa saja. Bisa. Dia bisa meniru. Jadi waktu di video itu dia ngobrol dengan AI itu sampai kepada penasaran dia. Apakah AI ini mampu seperti manusia? Ternyata tidak. Tidak bisa. Kenapa? Dia hanya mesin kok. Kelebihannya apa? Mampu mengumpulkan data-data yang sedemikian banyak dan merangkumnya dengan cepat. Itu contohnya yang saya kasih contoh di Meta AI WA. Contoh khotbah dari Yohanes 3 ayat berapa sampai berapa. Anda tulis saja di kolom chat itu. Muncul saudara contoh-contoh khotbahnya. Anda tinggal pilih saja. Bagaimana? Ada manfaat nggak? Ada. Anda perlu buku komentari? Nggak perlu. Kan dulu kita sering beli buku komentari. Beli buku komentari yang tebal-tebal sampai volume 1, volume 2, volume 3. Sekarang nggak perlu. Tanya ya sama AI. Anda mau khotbah dari mana? Nanti untuk minggu depan. Ya udah, Anda bisa persiapan. Tanya AI. Tapi saya mau bilang hati-hati ya. Hati-hati. Jadi begini. Semua yang kita lempar di internet semua. Itu akan ditangkap sama orang-orang yang memang ada di perusahaan-perusahaan pengembang AI. Contohnya Nvidia. Jadi misalnya Anda kayak khotbah saya gini. Ini ditangkap sama AI. Kenapa? Kan berubah jadi bentuk digital kan. Ada di TikTok, ada di YouTube. Ya bagi saya ya silakan aja diambil sama mereka yang mengembangkan AI.
Nggak masalah kan? Saya kan cerita tentang Yesus. Biar saja diambil. Jadi sebenarnya kalau kita tadi kan saya bilang jangan takut sama AI dan juga jangan dilawan. Kenapa? Kita bodoh sendiri. Makanya saya bilang manusia melawan mesin. Stupidity. Gunakan, jangan dilawan. Ngapain dilawan? Kenapa? Kita memperkaya mereka. Kita memperkaya AI. Kenapa? Yang kita lemparkan itu jadi data. Khotbah saya ini jadi data. Tulisan saya yang sudah didigitalisasi itu jadi data. Dan akan diambil. Dan makin hari mereka akan kumpulkan begitu tambah banyak data. Jadi sempurna kan? Ya nggak akan mengarah kepada sempurna sih. Ya tadi saya bilang AI nggak punya perasaan. Dia nggak bisa menimbang. Contohnya kan AI itu mampu loh membuat resume atau kesimpulan dari sebuah artikel, dari sebuah buku. Kalau nggak percaya coba Anda masukkan di Meta AI di WA. Misalnya ada buku apa gitu ya. Anda coba tulis aja. Menurut kamu, Anda ketik aja. Menurut Anda, apa kesimpulan dari buku apa gitu. Anda ada judul buku, Anda taruh di situ. Lihat, kalau sudah ada digitalisasinya dari buku itu, AI dengan cepat akan merangkumkan buku yang 300 berapa ribu halaman itu dalam sekejap dia akan bikin ringkasannya. Nggak usah diajarin bikin poin 1, poin 2. Dia malah akan bikin paper untuk Anda. Kalau Anda yang kuliah. Dia akan tulis pendahuluannya, apanya, poin apa. Anda akan terkaget-kaget sendiri. Jadi kalau kita melawan AI, itu namanya kita bodoh. Kenapa? Ya mereka memang mengumpulkan data. Kalau kita melawan, itu diambil mereka jadi data mereka. Itu yang saya bilang stupidity. Buang waktu. Dan itu kebodohan. Kita mau pinter kan? Tapi kita pikir kalau kita melawan AI, kita lebih pintar dari dia. Enggak, kita yang bodoh. AI itu bukan untuk dilawan. Bukan untuk ditakuti. Tapi dipakai untuk menolong kita. Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami? Haleluya. Dengar lagi dari awal. Nah sekarang saya tambahkan. Saya beri contoh ya kepada Anda. Di Android itu, dulu waktu belum ada AI, saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang menolong saya. Contohnya apa? Itu tadi saya bilang Alkitab digital. Dan dia merangkumkan. Ada versi-versi terjemahan bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Ada terjemahan sederhana Indonesia, bahasa Indonesia masa kini. Itu ada bukunya nggak sih? Pastor Reed ada. Anda beli aja di Lembaga Alkitab Indonesia. Ada kok. Kalau Anda mau bukunya ada. Alkitab versi apa? Ada semua. Percaya deh sama saya. Tapi karena sudah dijadikan digital, makanya dipakai oleh aplikasi-aplikasi Alkitab. Mereka ambilkan itu, ada izinnya juga. Mereka bisa ambil untuk mereka lengkapi versi Alkitab mereka. Makanya ada aplikasi-aplikasi yang kita buka satu aplikasi, seluruh versi Alkitab kita dapat. Nah itu saya gunakan. Anda bayangin berapa banyak buku fisik yang harus saya bolak-balik kan. Tapi dengan teknologi itu terkumpulkan dalam aplikasi. Can you imagine apa yang akan terjadi kalau semua aplikasi yang ada itu dikumpulin sama mereka yang bergerak mengembangkan AI? Can you imagine? Anda yang punya perpustakaan pribadi sekalipun
Berjuta-juta Anda kumpulin tuh buku. Anda bangun perpustakaan berapa? 10 lantai. Isinya semua buku. Tapi begitu buku-buku itu didigitalisasi, dikumpulkan sama AI. Ayo. Nah sekarang kita pengguna lebih mudah kan? Contoh, saya ada aplikasi yang isinya itu sekian banyak buku komentari. Kita paling sering kan gitu menggunakan komentari. Saya dulu menggunakan komentari itu untuk pembanding. Untuk pembanding. Kenapa? Komentari itu kan apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seorang tertentu, sebuah pencerahan untuk pada waktu dia hidup kan. Contoh, ada komentari yang ditulis oleh para murid-murid para rasul. Ada nggak? Ada, saudara. Dan kita masih tetap harus membacanya. Bayangkan, di AI, semua komentari yang pernah ada itu dirangkumkan sama AI. Berguna? Berguna. Tapi tolong ingat. Pada waktu dia dilempar kepada audiens, pertanyaannya, kita mampu nggak membedakan? Ini hasil dari Roh Kudus yang menginspirasi seorang pengkhotbah, seorang dosen, seorang pendeta. Apakah ini dari Roh Kudus atau dari AI? Itu pertanyaan pentingnya. Paham? Kekasih Kristus. Kenapa? Ya, karena kita harus mampu membedakan mana yang murni dari Roh Kudus, mana yang hanya pengetahuan manusia. Giacomo Channel, Rich Production, sudah lama. Saya selalu bilang, selalu dalam doa saya, dulu-dulu ya video-video yang lama itu, kalau saya doa di awal itu, biarlah Roh Kudus menginspirasi, sehingga apa yang keluar dari mulut saya itu berasal dari Engkau. Kenapa? That fresh from the oven. Itu segar. Kalau AI bisa nggak? Bisa, tapi nggak seger. Tapi kalau Roh Kudus menginspirasi pikiranmu dan engkau tunduk dan engkau keluarkan kata-kata yang dari Roh Kudus itu, AI lewat. Dan Anda waktu baca atau Anda waktu dengar khotbah, orang yang mengambil dari AI, Roh Kudus di dalam dirimu akan memberitahu engkau. Bisa begitu ya Pastor. Oh iya, jangan Anda, oh iya, luar biasa dia khotbah. Taunya dia ngambil dari AI. Sekarang aja baru ada kumpulan-kumpulan khotbah di internet, Anda sudah pakai kan? Tolong diingat. Mampukah kita membedakan mana yang hasil AI, mana yang hasil dari Roh Kudus? Itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan bagi kita sekarang. Dunia itu makin jahat. Oh iya, jangan bilang, oh dunia makin jahat jadi makin banyak pedang-pedang, makin banyak pistol, makin banyak pembunuhan. Ya itu yang fisik kelihatan. Tapi jangan lupa loh. Ada orang yang malas. Ada orang yang mau kelihatan terkenal. Lebih hebat dari orang lain, lebih hebat dari pendeta ini, saling bersaing kan. Nah, jalan singkatnya gimana? Ya ambil aja semua dari AI, Anda akan kelihatan hebat dan pintar. Kenapa? AI juga akan nampilkan kok referensinya dari mana, dari Anda, dia akan tampilkan. Anda bisa kutip juga. Anda kelihatannya, banyak baca, enggak, pada kesimpulan dari AI. Hanya orang-orang yang terbiasa menggunakan Roh Kudus akan tahu, wah dia ini khotbah dari AI. Memang bisa begitu, Pastor. Ya iyalah, YouTube aja bisa memberitahu, lagu ini AI.
Kalau nggak percaya cobalah Anda buka di YouTube. YouTube itu punya alat deteksi untuk mendeteksi video ini hasil produksi AI. Lagu ini AI, bukan penyanyi aslinya. Kalau nggak percaya Anda lihat di YouTube. Ada misalnya Justin Bieber nyanyi gitu ya. Kita, oh ini suara Justin Bieber. Iya, AI meniru suara Justin Bieber. Dari YouTube sudah memasang alarm. Ini AI. Nah kalau kita mampu nggak dengar khotbah, AI nih. Gimana? Oh gimana? Itu dia. Itu yang lebih penting. Anda bisa nggak membedakan mana yang AI, mana yang memang dari Roh Kudus? Itu kita harus sampai di situ. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Biasakan aja dengan Roh Kudus. Nah, itu yang ingin saya berikan kali ini. Manusia melawan mesin. Stupidity. Ya, jadi AI itu akan mengumpulkan semua data. Mari kita gunakan dan jangan lupa tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajari segala sesuatu. Dari AI itu mungkin hanya membuka saja pikiranmu dan Roh Kudus yang akan kembangkan. Dia akan memberimu info yang begini bisa. Jadi mempermudah kan. Kayak saya lah dengan aplikasi memudahkan saya untuk belajar. Saya nggak perlu tumpuk buku di depan saya. Sampai saya nggak kelihatan lagi. Karena bukunya sudah sampai ke loteng. Sampai ke plafon. Enggak, sekarang satu tablet aja. Anda duduk di kafe diam-diam gitu. Anda kayaknya lagi baca apa di tablet. Padahal Anda sedang membuka-buka aplikasi untuk Anda belajar. Oh, saya mau tahu bahasa Yunaninya. Aplikasi ada. Sekarang, dia hanya bawa HP. Iya, ada Meta AI. Malam minggu duduk-duduk, besok ada tugas khotbah, mulai cari. Khotbah tentang apa? Tanya aja. Contoh khotbah tentang apa? Contoh khotbah rohani, Kristen tentang apa? Pasti AI, Anda tanya apa, dia akan berikan alternatifnya. Oke, yang penting kita punya Roh Kudus yang mampu mendeteksi mana yang AI, mana yang dari dirinya, dari Roh Kudus sendiri. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan mau dibodoh-bodohin. Oke, jangan ikut. Oh ya amin. Pada AI itu bukan Roh Kudus. Haleluya. Cukup sampai di sini ya tema ini. Semoga Anda diberkati. Oke, kita berdoa. Bapak terima kasih. Roh Kudus lanjutkan penjelasan ini kepada setiap pribadi yang mendengarkan. Setiap pribadi yang mendengarkan unik. Dan hanya Engkau yang tahu. Engkau menjelaskan lebih lagi kepada setiap pribadi untuk tidak terjebak. Engkau Roh Kudus yang akan menginspirasi lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur kami memiliki Engkau. Kami berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kami akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap Engkau menjaga, melindungi kami. Kami menerima segala kebaikan dan kelimpahan-Mu. Tetap Engkau membawa kami pada tempat-tempat yang tepat. Bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu-waktu yang tepat. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Bye-bye.